Halo guys, balik lagi di podcast apa aja? Ada apa? Apa aja? Oh, God say we run you down and see you come all way down. Nah, sengaja gue percepat karena gatel banget gue pengen banyak bacot ya malam ini. Weh, kenapa nih? Ada apa Karena, nih malam ini? karena malam ini tuh gimana ya? Kayaknya malam ini penuh dengan kesemuan anjing kesemuan. Semua jengkol apa semua apa nih? Semur ayam. Waduh. Jadi malam ini tuh apa ya, tempatnya galau kayak sih bagi gue. Podcast kali ini tuh bener-bener tempatnya galau, tempatnya merasa sedih karena temanya pun juga menyayat hati. Waduh, menyayat hati. Kali ini nih gue membawa pakar ya. Wih, waduh. Siapa tuh, Pak? Pakarnya kita bawa nih Ari di Kaliku Percintaan. Siapa tuh? Kenalin dong. Tepuk tangan dulu buat Mas Faris. Yo. Halo. Kalau panggil papa boleh. Waduh. Goblok. Lu semuanya ya, semua dari tamu yang kita undang. Niris disclaimer dulu ya. Ini nih tamu yang kita undang, ya kan? Narasumber yang kita undang untuk berbicara di podcast ini, semuanya diratain. Dia bilang, boleh nggak manggil mama? Boleh nggak manggil mama? Emang kali ini kalau manggil cowok dia langsung, boleh nggak manggil papa? Sumpah, masih punya orang tua loh lengkap. Ini dia, Faris. Riz. Halo. Gimana? Apa kabar? Nih, Apa kabar Mas? Apa kabar Mas? Kagak pakar. Baik. Aduh, jadi sengaja nih Riz, kita hari ini mengundang lu untuk datang ke podcast kita tuh secara nasional ya. Secara nasional gak tuh? Waduh. Eksklusif, secara eksklusif. Karena kita akan membahas tentang percintaan, Riz. Karena gini. Waduh. Siap. Secara dan banyak teori yang gue tahu tentang percintaan ya, Riz. Oke. Ibaratnya, lu tuh penemunya, Riz. Aduh. Nih, Aristoteles nemu apa coba, Man? Apa? Nemu apa coba, Riz? Nemuin teori-teori tentang peradaban manusia. Nah, itu. Dengerin, Man. Peradaban manusia. Bukannya Darwin ya? Fish. Enggak, Bukan, Darwin itu beda. evolusi. Itu kan teori evolusi. Nah, itu dia. Terus juga Socrates juga sama. Peradaban juga. Di Socrates tuh gurunya Aristoteles. Nah, itu tuh. Kalau Dengerin, Man. Mang Jajang ya, Mang Jajang. Penemu daun pisang anjing, sama jantung pisang. Nah, Faris ini ibaratnya yaitu ahli dari segala ahli nih yang kita nobatkan gitu. Cuman kalau teman-teman tongkrongers dan rumahers yang mungkin ya punya teman kayak kita ya, ibaratnya ahli percintaan dalam segi lika-liku percintaan. Nah, bolehlah nanti kita buat grup ya. Kita sharing tentang teori-teorinya. Nah, Riz. Iya, gimana? Nah, ini yang paling langsung intinya sih. Waduh, langsung ke inti nih, nggak ada ngomong dulu ya. Lu pasti punya dong percintaan atau kisah-kisah percintaan lu gitu kan. Selama lu di umur 26 tahun ini. Waduh. Disebut lagi ya? Ya udah ntar gue sensor. Aman. Ada disensor diomongin. Itu manual, Pak. Nih, ya baik lagi. Pasti kan ada tuh Lika-liku percintaan di umur lu yang beranjak mau ke 30 tapi masih agak sedikit lama lah. Nah, bisa nggak sih ceritain gitu loh, hal-hal apa aja dan bagaimana aja lu rasain? Oke.
Jadi sebelumnya agak diurusin kan bukan pakar cinta kali ya, pakar sakit hati ya kali. Gue kan gak, Hati kayaknya ya. gue gak mau buka yang jelek, Riz. Cuman tapi dari cerita lu juga jelek ya ujung-ujungnya. Gak apa-apa dah, bagus di awal dah. Ntar biar penonton yang nilai gimana nih, bener nggak pakar cinta apa pakar tersakiti nih. Oke, lanjut lah. Oke, jadi tuh ya gue yakin sih setiap umat manusia pasti punya ceritanya tersendiri dalam hal percintaan dan unik-unik lah pasti intinya gitu. Cuman bagaimana kita menyikapi mengambil sebuah kedewasaan dalam lika-liku percintaan ini gitu. Jadi gimana nih Bapak Mone mau menceritakan langsung pengalaman ya berarti ini itu ya? Iya, betul. Oke, selama hidup total punya mantan, ini mantan official ya, artinya punya status resmi. Anjay, resmi nggak ada centang biru ya tapi ya. Centang biru nggak tuh Instagram aja. Nah itu ada 6. Cuman kalau mantan gebetan itu banyak lah gitu kan. Cuman kan gebetan ya, hati nggak ada status gitu. Nah sebenarnya si 6 ini itu kebanyakan memang pada saat kuliah itu gue mulai dari kuliah berarti ya, zaman kuliah, karena SD, SMP dan SMA itu gue belum kenal percintaan tuh Pak, belum kenal cinta-cintaan, belum kenal apa itu perempuan, belum kenal apa itu namanya jatuh cinta, apa namanya kagum sama perempuan tuh nggak ada, karena pada saat SD, SMP, SMA tuh yang di otak gue cuma main dan main gitu kan. Apalagi SMP, Bener-bener. SMP gue tuh kan swasta ya, artinya malah tawuran tuh. Gitu, maksudnya belum kenal lah sama cewek-cewek gitu. Nah begitu masuk SMA, begitu masuk kuliah, itu barulah kayak ada rasa naluri kayak, oh ini loh ya jatuh cinta, oh ini loh penasaran sama perempuan, oh gini loh ya rasanya pengen ngejar atau ngedeketin perempuan gitu. Karena ada habit berbeda lah antara siswa dan mahasiswa, karena kan kalau siswa itu kan kita hampir setiap hari berseragam ya, yang kita lihat seragam itu lagi gitu, jadi nggak ada something spesial gitu pada saat sekolah gitu. Cuman pada saat kuliah kan karena bajunya bebas, artinya orang ini udah ngerti modis, jadilah disitulah mulai ada hasrat jatuh cinta nih. Nah pada saat kuliah ya mungkin bisa dibilang perempuan yang pertama kali gue suka tuh lintas fakultas kan, karena nggak tahu kenapa di angkatan gue sendiri gue belum nemu lah gitu kan kayak yang bisa bikin gue suka gitu. Nah pada saat itu kebetulan gue ikut organisasi di kampus, dan karena organisasi itulah gue akhirnya mengenal lebih banyak mahasiswa khususnya di luar fakultas gue sendiri. Nah ketemulah pada saat itu sama satu perempuan ini, singkat cerita ketemu di dalam salah satu rapat. Waktu itu pada saat itu mau ada event di kampus dan akhirnya melibatkan seluruh organisasi internal kampus, dan akhirnya bertemulah sama satu perempuan ini. Sebut aja siapa ya? Ini sebut nama apa gimana enaknya ya? Gimana ya? Sebut nama aja nggak apa-apa, ntar biar disensor. Kan usaha berapa bangsa. kali sensor tuh? Capek dong. Anjing ya. Tadi gue ngomong. Dia bilang mawar. Gue bilang gitu. Bangsat, dia bilang dengan tegasnya, sebut aja namanya, tapi disensor. Kan jelek ya kelakuannya. Namanya juga kerja kelompok. Gini. Gue punya solusi nih. Kita sebut nama samaran aja lah gitu Pak. Biar enak. Oke. Lanjut Mas Faris. Nah, sarannya Om Lukman setuju gue, karena kebetulan di mantan gue yang ini yang pengen gue ceritain memang ada panggilan
khususnya lah, bukan nama asli gitu. Emang panggilan main gitu loh. Okay. Gua sebut aja Rimsoy. Karena panggilannya teman-teman waktu itu Rimsoy. Bukan nama asli, Rimsoy. Iya. Nah, jadi si Rimso ketemulah nih sama si sosok Rimso ini. Ketemu anaknya manis, biasalah gitu kan. Tapi kalau bicara fisik selera ya, artinya ya gue mendeskripsinya itu lebih ke manisnya gitu. Singkat cerita ketemu, kita ngobrol beberapa kali, kita makan di kantin pada saat itu gitu kan. Nah akhirnya itu berjalan cepat Pak. Kalau kata bahasa TikTok, kejadian itu begitu cepat. Kejadian itu begitu cepat. Jadi gue PDKT itu nggak lama. Gue memang PDKT nggak pernah lama Pak. Jadi ini fun fact untuk ntar nanti cewek-cewek berikutnya, gue emang PDKT nggak pernah lama. Itu banter-banter sebulan. Nah akhirnya kita jadian nih. Sebenarnya pada saat itu semua baik-baik aja, semuanya oke-oke aja sebelum negara api merah. Bukan menyerang negara api merah, maksudnya semua baik-baik aja. Karena gue banyak kecocokan sebenarnya sama si Rimsoy ini, karena kita punya pemikiran yang sama. Artinya karena dia waktu itu terlibat dalam organisasi internal, saya pun juga gue pun terlibat dalam organisasi internal. Akhirnya kita kayak punya banyak kesamaan, tujuan yang sama, pola pikir yang sama. Di situ ya happy lah, artinya gue jadi banyak relasi juga, ngebuka relasi gue di ekonomi, di beberapa fakultas gitu kan. Cuman akhirnya pada saat itu kondisi kampus sedang tidak baik-baik saja, sedang panas. Jadi ini agak sedikit keluar topik. Jadi di kampus gua kan ada 2 organisasi nih, ada organisasi internal dan organisasi eksternal. Nah, pada saat itu kondisi kampus tidak baik-baik saja dalam perihal organisasi. Nah, cerita gue ini termasuk dalam keanggotaan organisasi eksternal juga pada saat itu. Cuman memang gue tidak terlalu mengumbar eksistensi gue. Nah, si Rimsoy ini dia seorang mahasiswa dari fakultas yang dimana hampir 90% dia kontra terhadap organisasi eksternal. Seiring berjalannya waktu, akhirnya ada salah satu ketua organisasi di fakultasnya si Rimsoy ini menghimbaulah kepada organisasi internal di fakultasnya dia, bahwasannya dia pernah bilang ke seluruh anggotanya dari tingkat himpunan sampai tingkat BEM DPM-nya, dibilang gue tidak akan pernah menyetujui atau gue tidak akan pernah rela untuk semua anggota organisasi di internal fakultas gue itu berdekatan atau berpacaran sama mahasiswa organisasi eksternal. Dia nggak nyebut fakultas. Nah, pada saat itu gue sama si Rimsoy ini mulai keendus lah sama circle di fakultasnya dia. Kayak nih Faris sama Rimsoy ini deket nih, pacaran segala macem. Karena emang gue orangnya bikin story juga kan. Ya, mungkin dari story tersebut lah gitu kan. Terus dan ada beberapa yang tahu gue juga keanggotaan organisasi eksternal. Dihimbau sekali, dihimbau 2 kali, sampai di titik dimana si Rimsoy ini ditarik Pak sama ketua BEM-nya langsung. Ditarik 4 mata, ditanya lah, kayak diinterogasi gitu lah, kayak udah lu jujur aja, lu lagi deket kan, lagi pacaran sama, aduh sorry nih agak noise ya, maaf banget nih agak noise nih. Gak apa-apa. Nah, akhirnya ditarik, diinterogasi, ya udah tuh. Udah lu ngaku gini diintimidasi dan segala macem. Akhirnya dia ngaku. Akhirnya dari situ gue nggak ngerti ya, ini si Rimsoy ini begitu takutnya dengan ketua BEM, karena pada saat itu ada ancaman juga. Ancamannya adalah dia bisa dikeluarin dari himpunan, dan mungkin dia lebih milih himpunan kali ya. Jadi akhirnya karena ada ancaman itu, dia udah mulai kena pressure, tekanan.
Akhirnya dia mulai ngejauhin gue Pak, walaupun perlahan. Pada saat itu ya dia mulai berubah sikap dia mulai dingin. Akhirnya sampai di titik kan gue korek-korek ya, karena kan gue ngerasa juga kan ada feel yang berbeda nih. Akhirnya gue korek, kenapa dia berubah gini-gini, kenapa sih gitu kan. Sampai gue tanya teman-temannya, nah teman-temannya yang biasanya dia respect sama gue, welcome sama gue pun juga ikut menjauh. Gue ngerasa nih, wah ini ada yang nggak beres nih. Akhirnya gue ulik, gue cari tahu dan segala macem. Akhirnya keluarlah dari mulutnya si Rimsoy langsung. Pada saat itu dia ngajak ketemuan, dan akhirnya dia baru ngebuka bahwasannya dia nggak bisa lanjut sama gue karena anjir, nyesek juga sih pada saat itu kalau diinget-inget ya. Ya dia ngejauh karena dibilang gini kan, udah lo ngaku aja lo tuh organisasi ini kan, lo tuh anggota ini kan, kata dia gitu. Ya gue bilang, emang kenapa, kata gue kan. Ya, debat ya, dan akhirnya gue kasih pilihan, yaudah lo milih organisasi apa milih gue gituin. Terus kata dia ya dia lebih milih himpunannya dia. Padahal di situ demi Allah ya, demi Tuhan nih, gue nggak pernah ngajak dia untuk tergabung dalam organisasi eksternal ini nih, yang dilarang-larang ini. Karena bagi gue adalah ya semua ini nggak bisa dipaksain. Kalau dia emang mau ikut ya ayo ikut masuk, tapi kalau nggak ya udah. Nah di pengalaman yang pertama ini, di cewek yang pertama ini, akhirnya gue bisa memberikan judul Cintaku Direnggut oleh Organisasi. Anjir. Tapi ini ada satu hal yang gue penasaran sih Pak. Apa? Monggo. Ini kan tadi lu bilang istilahnya karena memang konflik antara organisasi internal dan eksternal Pak ya. Oke, lu ikut organisasi eksternal kan Pak? Betul, dan internal dua nih. Tapi lu nggak ikut OPM? Oh enggak. Buatnya tuh harus dibubarin hubungan kecuali organisasi pemenang bangsa. Nah, cerdas Pak. Coba teruskan. Emang ada otaknya ini kebetulan. Suruh sendok kayaknya, suruh ribut banget. Gua lagi yang dibawa, udah lewat anjing. Kan emang gue harus akuin juga sih memang. Iya. Dari awal tuh gue kan memang jujur-jujuran ya, gue kurang tahu lah kisah-kisahnya Faris ini gimana. Cuman pada saat gue denger kok kayak gue bukan berarti menganggap Farisnya konyol ya, cuman kayak kok tolol banget ini kejadian ya, gitu loh maksud gue. Ya itu dia gokil sih. Itu makanya man, padahal sedikit gue tambahin, gue sama dia bener-bener cocok man. Artinya gue bahkan punya pemikir kayak udahlah nih kayak satu cewek ini sampai lulus, sampai secocok itu. Dan Rimso ini termasuk reputasinya itu baik. Dia pinter di kelas, pinter secara akademis, dan pinter dalam bersosialisasi. Bahkan sempat digadang-gadang juga pada saat gue masih pacaran, Rimso ini akan menggantikan atau the next leader, the next pemimpin berikutnya untuk ketua himpunan. Jadi pada saat itu pas masih sama gue, dia masih anggota kan. Nah itu katanya berapa bulan kemudian mau ada pergantian ketua. Nah Rimso ini mau dinaikin jadi ketua. Mungkin gue ambil kesimpulan pada saat itu kenapa dia lebih milih himpunan, karena tiket untuk menjadi ketua himpunan ini akan hangus kalau dia milih gue. Akhirnya dia lebih milih himpunan. Dan ditambah ancaman dari ketua BEM ini. Itu sumpah ya, gue gak bohong, itu gue pengen ributin. Ada salah satu senior gue kayak Mone kenal juga 2013, sampai dia mau bantuin gue untuk nemuin ini sama si ketua BEM ini. Artinya bos, ini udah beda ranah bos. Artinya cinta ya cinta, organisasi profesional aja, bener dong. Dan setiap orang punya hak untuk mencintai seseorang, setiap orang juga mempunyai hak untuk memilih siapa yang mau jadi pacarnya, siapa yang menjadi kekasihnya. Dan ini di luar jauh dari organisasi gitu. Toh juga gue nggak ngerugiin si Rimsoy ini dalam akademis, dalam perkuliahan. Dia silahkan mau kuliah. Bahkan gue sampai bilang ke dia, gue termasuk cowok yang nggak posesif ya. Ini akan relate juga nanti sama pengalaman cewek gue berikutnya. Gue tuh bukan tipikal cowok yang posesif. Gue sampai pas awal pacaran sama dia, gue bilang ke dia, ini kita sama-sama sibuk ya, yang ini pada saat masih pacarnya, ini kita sama-sama sibuk, yang lo berorganisasi, gue berorganisasi, gue nggak pernah menyita waktu lo silakan berorganisasi, lo silakan mengembangkan potensi skill yang ada di diri lo di organisasi atau di perkuliahan. Artinya gue nggak pernah rese kayak misalnya ada jadwal jalan nih, ada jadwal hangout,
di saat itu tiba-tiba ada rapat dadakan, rapat organisasi. Silakan lu milih organisasi, karena gue emang gue nggak mau ngekang. Tapi ternyata anjir kisah cinta organisasi gue direnggut sama organisasi. Bangsa. Sedih. Gitu, Ya. Pak. Sedih sekali, Man. Itu sih bukan sedih Pak, gue sebenarnya dengernya jujur-jujuran aja ya, malah panas gue ini kayak kok bodoh kali ini. Oke. Ya. Jadi kisah cinta lu yang season pertama ini ya. Ini kayaknya kalau ngomongin lika-liku tentang percintaan, undang Faris bisa berapa episode ya? 3 episode kali ya. Satu episode tuh dua bundle gitu. dua cerita gitu. Karena kan gak mungkin satu cerita doang gitu kan. Karena pasti ada lagi pengalaman. Karena yang gue ini juga sih, Man, Res. Jadi apa ya? Yang gue nggak nyangkanya, walaupun gue sekampus sama Faris ya, cuman mungkin pada saat itu ya gue belum terlalu deket kali gue malu ya, Riz ya. Saat itu belum kenal juga apa gimana. Kita ini ya baru denger berarti ya. Iya, baru denger gue, karena kan ini cerita pasti lu sama angkatan lu doang kan yang cerita kan. Masa gue sebutin lagi. Nah, iya, makanya gue rasa sih kayaknya ini baru pertama gue denger. Karena sebelumnya belum ada lu cerita gini. So, next. Lika-liku percintaan apa lagi untuk merayakan patah hati? Anjay. Nah, yang kedua ini adalah angkatan 2019. Nah, kayaknya si Mone kenang nih. Nah, yang kedua ini sih sebenarnya guanya bodoh. Kali ini guanya yang bodoh. Gue disclaimer dulu, gue bodoh. Nah, oke. Nama samarannya apa ya? Meswari aja, Meswari. Ya. Boleh. Karena bukan itu nama samaran tuh. Nah, jadi yang kedua ini adalah namanya Meswari. Jadi itu angkatan 2019. Itu gue kenalnya itu pada saat ini dari Instagram. Gue nggak kenalan secara langsung pada saat itu. Cuman bodoh sih gue ini ya. Pada saat gue deketin Mas Wari, sebenarnya sih ini gue yakin ya, kalau ini sih agak klasik sih, pasti di luar sana juga banyak yang rasain. Pernah jebakan lah, gue kena trap pada saat itu pas PDKT. Ini gue tipikal orang yang kalau mau ngedeketin cewek, sebenarnya ini bukan kalimat buaya ya, mungkin ini terdengar kalimat buaya. Ini ada yang marah nggak kalau cewek ini lagi pacaran nggak? Ada lagi sesuatu sama orang dia itu pengen kayak gitu kan, orang sebagai orang bilangnya kalimat buaya. Tapi menurut gue itu sebenarnya penegasan sih, kayak gue gak mau ngerebut kebahagiaan orang. Artinya gue tuh nggak pernah bisa sebenarnya kalau ngedeketin cewek yang udah punya pacar ya, artinya udah punya pasangan, gue paling nggak bisa. Ini fun fact aja ya, ada beberapa syarat lah kalau gue mau ngedeketin cewek tuh. Yang pasti karena agama. Kalau dia udah punya pacar gue nggak bisa, sama udah 2 itu doang tuh gue nggak bisa. Nah, pada saat itu gue kena jebakan. Dia bilang dia udah putus lah sama cowoknya. Nah, udah putus, gue tetap deketin secara alurnya gitu kan, sampai pada di titik gue mau jadian nih. Ternyata gue pada saat itu bilangnya mantannya si Mas Wari ini tiba-tiba kontak dia lagi, marah-marah dan segala macem. Miskom lah antara si Mas Wari ini sama mantannya. Jadi si Mas Wari ini nyangkanya dia udah putus, padahal si cowoknya ini cuma break. Berantem besar lah tuh dia, akhirnya dia kayak lebih mutusin memilih mantannya ini nih, ya kan. Mantannya ini datu, akhirnya gue sempet lost contact lah beberapa minggu. Tapi tiba-tiba nih cewek hubungin gue lagi.
gue udah kesel banget kan, kayak ditipu gue selama ini nih. Gue wasting time aja tuh. Gue bilang ini wasting time banget nih. Gue ngejar lo gini-gini segala macam, ternyata lo sama cowok cuman break. Makanya sebenarnya bullshit ya buat semua orang ya. Gak ada lah kata break itu sebenarnya. Ya ntar itu sebagai ringkasan aja lah. Nah balik lagi, akhirnya dia hubungin gue lagi, dan tololnya gue menerima itu. Akhirnya gue discuss, artinya ini gimana nih, lo menjalin hubungan juga sama si D ya, gue sebutin ini cowoknya D aja ya, singkatannya D. Lo juga mau sama gue. Akhirnya gue tanya ke dia, apa sih yang lo mau dari gue sebenarnya? Gue gituin kan, karena dia ini sampai terus terang si Mas Wari ini ke gue, dia tuh gak bisa lepas dua-duanya, karena emang bener-bener dia suka, dia bener-bener sayang juga sama dua cowok ini. Artinya si Mas Wari ini main di dua kaki. Akhirnya gue bilang, sadar gak sih kamu tuh lagi main api sekarang, gak tahu dia akan meledaknya kapan. Kamu nih lagi bawa-bawa bom waktu nih. Kata dia, iya dia sadar gini-gini, aku sadar gini-gini. Tapi tolong, gue juga mau ngejalin hubungan. Akhirnya apa? Karena kita sepakat, yaudah, aku terima kamu lagi, tapi dengan syarat, artinya ya kita main rapi. Anjing, main rapi. Gue jadi kayak ngajarin orang gak bener, ngerti gak? Padahal kan sebenarnya keputusannya ada di gue ya. Artinya gini, harusnya kan gue dengan kesadaran penuh, terus gue ninggalin sama Mas Wari dengan kesadaran penuh gue nih. Gue tahu dan sadar penuh bahwa Mas Wari ini sedang menjalin hubungan juga sama cowok lain. Tapi gue malah mensupport, ibarat gue malah mendukung. Yaudah, kalau lu mau tetap sama gue, kita main rapi. Anjing, gue ngomong gitu kan, kita main rapi, main cantik ya. Nah, pada akhirnya tuh berjalan sampai kita menemukan jalan safe-nya gitu ya, jalan amannya. Ini lucu sih ini, silakan lah kalian mau ketawa. Gua ibarat kayak security, Pak. Oh. Itu gimana tuh, Pak? Bingung kan lu? Bingung nih gua. Iya. Jadi gue ini kayak security, bekerja sebuah security. Itu sampai sore si Mas Wari sip-sipan. Nah, maunya nangkep nih. Jadi pagi sampai sore si Mas Wari kan di kampus, dia nggak mungkin ngontak gue karena HP dia tipe cewek yang HP-nya suka dimainin sama pasangannya. Artinya selama dari pagi sampai sore dia kuliah, ini HP karena dia ngobrol berdua dan segala macam nih, pasti HP bakal dimainin sama si D ini. Gue pun juga akhirnya nggak bisa kontak dia tuh dari pagi sampai sore. Nah, jadwalnya malam sampai subuh jadwalnya gue. Kayak buruh pabrik ya. Buruh pabrik, bukan satpam lagi, bener. Simpan loh. Anjing. Cewek Paris. Hukuman bangsat anjing, buruh pabrik. Aduh. Kok bisa sih? Gue baru pertama loh. Maksudnya ini Mas dan tongkrongers mungkin pernah juga kali ya ngalamin kayak Paris, cuman anjing. Kenapa seniat itu sih, Riz? Sedangkan maksudnya lu harusnya tahu gitu kan. Bener tadi lu sadar ya kan akan hal yang harus lu lakukan, malah kan kayak gue harusnya pergi nih, tapi malah gue tetap stay dan memberikan kesempatan, dan gue malah membuat schedule lah. Anjing. Buat PT anjing. Anjing PT maksud. Ini jadi gudang logistik anjing. Hari ini kamu sekian ya. Iya. Ada jadwalnya, terus ceweknya tuh kayak bagian direkturnya gitu. Mas Faris, nanti masuk pagi aja ya, malamnya soalnya udah diambil orang dulu sebentar. Digantiin dulu, masuknya pagi dulu sampai sore, nanti lanjutnya besok lagi ya gitu. Selama seminggu ini begitu dulu ya. Kok bisa sih? Itu kenapa sih, Riz? Itu apa, penasaran ya? Lukman juga pasti penasaran. Nah, jadi tuh sampai ini gue sambil cerita lagi, lanjut lagi ya. Nah,
itu akhirnya gini Pak, pasti pernah ngedengar lah peribahasa kayak sepintar-pintarnya manusia menyimpan bangkai pasti kecium juga baunya kan. Itu keendus Pak, itu keendus akhirnya. Jadi seiring berjalannya waktu, minggu, bulan, itu keendus gua jadi sama Aulia. Nah si D akhirnya tahu nih, akhirnya tahu. Jadi waktu itu kesalahannya si Mas Wari ini, gue hampir setiap malam teleponan karena memang jadwal gue malam nih, shift buruh gue nih kan malam nih, ya kan. Chat sama dia di clear, betul, chat di clear dan segala macem. Tapi history teleponan tidak di clear Pak sama dia, lupa dia nih. Akhirnya ketahuan lah, ini siapa nih? Faris. Wah, tuh Faris emoticon bintang-bintang. Gak mungkin bestie kan? Gak mungkin temen nih. Sedangkan kontak-kontaknya dia, teman-teman dia yang laki-laki itu namanya songong-songong dinamanya, entah apa. Sedangkan gue nih seperti yang special person gitu loh, orang yang spesial. Gojek juga gak mungkin kan bintang 2 gitu. Ai. Anjing. Aduh. Ya kira kendus tuh udah berantem besar, tapi gue bingung nih. Di sini gue sampai misteri sih sebenarnya. Si D ini nggak pernah mau nemuin gue. Gue yakin nih, kalau nih posisinya si D Monoy punya perempuan dan perempuan tuh ngejalin hubungan sama gue, ini pasti Monoy mau nemuin gue. Yakin gue. Mana si Paris? Gue mau ketemu orangnya. Ya minimal atau paling jalan akhirnya kita berantem lah. Gue mungkin berantem sama Monoy, ribut nih, tonjok-tonjokan karena berebutan satu perempuan ibaratnya. Tapi si D ini tidak pernah mau nemuin gue. Tapi dia DM gue, dia nanya gitulah ke gue kayak, lu dari kapan jalan hubungan sama si Mas Warini dan segala macam. Sampai gue giniin, lu kalau mau ketemu gue siap bro, kata kita selesaikan ini. Gue gituin kan. Tapi dia nggak pernah mau ketemu gue, nggak ngerti gue, entah dia nggak berani, entah dia menghargai. Nih. Menurut gue sih tapi ini juga ya. Gimana? Mungkin ya, karena gue berusaha, jawaban gue tuh dari ya misalkan gue di posisi itu aja ya. Karena kalau menurut gue, buat apa gue harus nemuin lu gitu loh. Karena perumpamaan simpelnya gini aja, tamu nggak mungkin masuk ke dalam rumah kalau tuan rumah nggak bukain pintu kan. Oke. Iya, gue bisa keluar kata-kata kayak gitu aja. Kayak ini gue pinter banget gitu. Mungkin gitu loh. Tapi bisa juga ya, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua takut. Apalagi antara dua itu aja pokoknya. Mungkin. Sosok pinter aja bikin spekulasi gue. Jadi tuh dia nggak pernah mau nemuin gue dan segala macam. Gue juga akhirnya ribut sama Mas Wari. Gue tuh sebenarnya ya istilah kata sama dia ini agak nggak jelas. Gue sampai bilang ke dia, apa sih yang lo mau sama gue, sehingga dengan segala dinamika ini, dengan segala lo ini udah kecium lo bangkainya nih gitu, tapi lo tetap mau sama gue. Akhirnya terjawab Pak. Nah ini Mas Wari ini adalah sosok perempuan yang, ini mungkin kebanyakan perempuan ya, karena kasus gue yang kayak gini mungkin ada yang serupa juga di luar sana. Dia tipikal orang yang gak mau mengakui kekurangan pasangannya, dan dia menutupi kekurangan pasangannya itu melalui orang lain. Dia mencari kelebihan itu di orang lain. Artinya yang gak ada di dirinya si D ada di gua. Jadi si D ini udah toxic banget hubungannya sama Mas Wari. Sorry, ini mungkin karena gue gak sebut nama ya, gue berani lah agak sedikit buka aibnya nih. Si D ini itu abusive, iya, toxic, iya, dan akhirnya dan segala macam. Itu namanya dipukul, dimaki-maki di depan teman-temannya, dia itu udah sering banget. Tapi gue nggak ngerti kenapa si Mas Wari ini tetap mempertahankan si D. Dan ketemulah gue di singkat cerita, gue yang mungkin di mata dia yang penuh dengan lembut, beda banget sama si D ini. Gue orangnya ya sabar dan segala macam, ngertiin. Akhirnya dia nggak bisa ngelepasin dua-duanya.
nggak bisa ngelepasin dua-duanya. Sampai gue udah sempat ngancam juga, lo pilih dia apa, gue udah gitu aja deh sekarang. Tetap dia bilang gue pilih dua-duanya, nggak bisa gue ninggalin dua-duanya karena kata dia ada yang di diri lo, kata dia itu nggak ada di dirinya si D, kata dia. Terus yang ada di dirinya D tapi yang ada di gue apa, gue tanya gitu, gue tanya balik. Kata dia yang nggak ada di diri lo tapi ada di dirinya si D adalah waktu. Maksudnya waktu karena gue di kampus ketemu dia, sedangkan gue nggak bisa ketemu lo, Riz, kata si Mas Wari. Gue ketemu lo paling di weekend. Ya gue gila dong, masa ya lu datang, sebenarnya bisa aja gue main ke kampus, tapi kan nggak mungkin dong si Mas Wari pacaran sama 2 orang sekaligus di waktu yang bersama, kan nggak mungkin, di tempat yang sama kan nggak mungkin, pasti kan harus salah satu dong. Makanya kata dia waktu menang di D, tapi kalau untuk kenyamanan dan apa ya, rasa sayang gitu ya, rasa sayang sesungguhnya itu adanya di gue, di Faris, kata si Mas Wari ini. Akhirnya karena posisi gue udah lulus, man, pada saat gue ketemu si ini tuh gue udah lulus, jadi ya mungkin memang dari segi waktu gue kalah karena si D ini satu angkatan, bahkan gue lupa deh satu kelas apa enggak sama si Mas Wari ini. Makanya untuk soal waktu ya si D ini menang, tapi untuk rasa sayang, mengerti, mengalah itu adanya di gue gitu. Nah akhirnya gue udah seiring berjalannya waktu. Nah inilah mungkin puncaknya nih, si D marah besar untuk kesekian kalinya ya, intinya gitu. Marah besar yang mungkin si Mas Wari menganggap ini finalnya. Akhirnya apa, di berantem besar. Di saat itu juga si Mas Wari nelfon gua pakai nomor satu teman yang lain, dan itu depan si D-nya langsung di loudspeaker dibilang gini, ini gue tik gitu ya, ini gue pakai nomor temen gue, kata dia. Dia udah gue lo ngomongnya nih. Gue bilang, lah kok lo berani nelfon di kampus, katanya kan gue malam-malam waktunya gitu kan. Enggak, gue mau selesaiin di sini, kata dia. Wah ini gue udah punya feeling kuat ya, oh ini pasti berhubungan sama si D ini nih. Bener aja tuh dia bilang, ini sekarang depan gue ada si D, kata dia, ada si D. Gue mau siang ini, pas itu novelnya siang kan, gue mau siang ini kita udahan. Sorry banget Tris, gue nggak bisa lanjut sama lo. Gue lebih milih si D dengan segala penuh pertimbangan, dengan segala penuh intinya dengan segala penuh kemungkinan yang akan terjadi dan yang ada, gue lebih pilih si D. Sorry, gue nggak bisa kontak lo lagi dan lo jangan pernah ganggu gue lagi. Kasih Mas Wari. Oke, fine, gue ikutin nih. Oke, fine. Gue bilang ke dia, gue tegasin sekali lagi ya, ini kita benar-benar selesai ya, gak ada, gue nggak mau lo tiba-tiba datang lagi ke gue gituin. Sorry ya, gue yakin nih pasti ini sama lo di loudspeaker nih, pasti si D mendengar nih omongan gue. Dengerin ya, ini cewek lo yang selalu datang terus ke gue, bukan guanya yang ngejar-ngejar dia. Gue bikin ultimatum terakhir, pernyataan terakhir, bahwasannya di siang ini dia yang memutuskan untuk pilih lo D. Tolong jaga dia, istilahnya kata, gue udah tahu sebenarnya busuk-busuk hubungan lo berdua, tapi ya udah itu kalian yang jalanin. Intinya jangan pernah si Mas Wari ini datang lagi ke gue. Gue gituin, dah tuh clear teleponan. Akhirnya apa? Sebulan gue lost contact, tiba-tiba dia ngubungin gue lagi sambil nangis. Nah, apa tuh nangis-nangisnya? Ini puncaknya juga. Ini sebenarnya sih the finalnya ya. Ternyata si D juga bermain 2 kaki. Dan si D ini gilanya, dia lebih gila dari gue. Si D ini bermain kakinya sama perempuan yang dimana sahabatnya Mas Wari sendiri. Artinya lebih ke plot twist ini ya. Wah, parah ini. Gila coy. Kacau banget ya. Dia sampai nangis-nangis, dia bilang, aku nyesel gak milih kamu pada saat itu. Ternyata bener, aku juga punya feeling ini si D ini juga main juga sama sahabat aku sendiri. Sambil nangis-nangis, sahabat aku sendiri, bener-bener aku yang udah ini bener-bener paling deket sama aku cewek ini, dan ternyata dia selingkuh sama pacar aku sendiri. Anjir, gua mampus. Pada saat kejadian ini apa sih Mas Wari ini ngechat apa bilang ke lo kayak gitu, lo ada backsound di kepala lo nggak gitu kayak
Sekarang lo nyesel. Udah nggak sih? Copyright. Solila. Oh ya lupa loh. Di backsoundnya Ya, ini bagusnya kayak Happy birthday to you, happy birthday. Anjing salah nangkep. Ceritanya. Loh, ketahuan. Anjing. Nah, boy. Gimana nah Riz? yaudah akhirnya dia nangis dia ngejelasin ternyata dia selingkuh gini dan akhirnya teman-temannya dia nih, circle-nya dia beberapa ceweknya ini ngebela lah sama Suari kayak yaudahlah lu tinggal gini udah gue bilang apa lu pilih aja Bang Faris. Nah ini sorry kelewat, sebenarnya pada saat Mas Suari ini ngejalanin hubungan gue sama si D ini, pada saat dia ngejalin masih dua hubungan ini ya, dua kaki ini, teman-temannya dia nih beberapa cewek-ceweknya ini itu ngedukungnya gue. Ini gue bukannya ngebanggain diri gue ya, artinya temennya ini juga udah ngedukung si Mas Wari untuk putus sama si D dan milih gue. Udah lu sama Bang Faris aja, apa sih yang lu pertahanin gini-gini, lu juga udah dipukul, udah di abusive, udah ditoksik dan segala macem, udah nggak sehat hubungan lu sama si D, udah lu milih aja Bang Faris. Ini teman-temannya begitu supportnya dan emang bebel banget nih otaknya si Mas Wari ini, bebel ya minta ampun. Akhirnya dia milih mempertahankan cowok yang salah dan menurut gue dia kayak ibarat jatuh dari tangga dan ketiban tangga, ngerti nggak? Udah sih dia jatuh, apa udah dia milih yang salah, plus disakitin, nggak sekedar disakitin. Ini coba kita ini ya, kita menghayal nih. Kalau misalnya si D, oke lah, fine ketahuan selingkuh misalkan, tapi dengan cewek yang nggak dikenal sama si Mas Wari, sakit hati tapi cuma sekedar yaudah gue diselingkuhin, ngerti nggak? Karena si cewek ini nggak kenal orang lain nih, mungkin di luar kampus atau anak Bogor kayak anak Bogor Selatan kayak gitu ya, intinya nggak kenal gitu. Tapi ini masalahnya Pak, sakitnya ini double, udah sakit diselingkuhin dan ternyata cewek ini sahabatnya sendiri Pak. Gak tuh jadi si Mas Wari itu sampai apa ya, itu akhirnya pertemanan dia pecah, circle dia bubar, teman-temannya ngejauhin si T. Nah oke lah, gue kasih inisial nih, ceweknya teman sahabatnya ini nih, si Mas Wari ini si T namanya, nama depannya si T. Akhirnya gak ada yang nemenin dia, jauh dia, dan akhirnya dia bubar, bener-bener bubar. Sama si D juga menjauh dan segala macam, dan di sini dia mohon untuk minta balikan sama gua. Wah, Pak, ini di persimpangan jalan, Pak. Ini ibarat nih, gua bener-bener nih mau surga apa neraka nih. Gue bingung nih, anjir nih, mau surga apa neraka. Karena ini godanya besar banget, Pak. Karena gue sama Mas Wari juga banyak kenangan manis lah selama pacaran nih, walaupun gue dijadiin orang kedua, second choice dari si Mas Wari ini, tapi kenangan manisnya banyak dan pahitnya juga ada gitu kan. Tapi itu emang bener-bener pada saat itu gue dikasih pilihan yang sangat bingung, karena dia sampai mohon-mohon kan kayak udah aku bisa perbaiki ini gini, kita nggak apa-apa mau dari nol segala macem. Dengan penuh kedewasaan gue, dengan penuh pertimbangan gue, saran-saran masukan dari teman-teman gue, ya termasuk dari Monoi juga pada saat itu. Ya udah akhirnya gue milih nggak gue terima, gue lepas. Dan di situ dia sakit hati, kayak nyesel banget. Akhirnya dia nggak dapet dua-duanya, udah nggak dapet si D, nggak dapet gue juga, dia nyesel banget pada saat itu. Ya udah tuh akhirnya di situ gue lost contact sama dia, dan dia sebegitu bencinya sama cowok, dia curhat ke gue kan sambil nangis tuh pada pasca ketahuan si dia selingkuh. Dia bilang kayak gini, gue benci sama cowok, gue trauma sama cowok, sama laki-laki gue trauma, sampai saking bencinya dia sama cowok. Dia bilang kalau misalkan Indonesia melegalkan pernikahan atau berpasangan sesama jenis, gue lebih milih pacaran sama cewek, saking dia benci sama cowok, kata si Mas Wari ini. Nah bangsatnya adalah jalan 2 bulan, gue pikir kan ini anak udah mungkin bakal pacaran lagi akan dengan waktu yang lama ya, karena kan sebegitu traumanya dia deh. Anjing, ini pelajaran ya bahwasannya gak ada yang bisa kita percaya dari mulut perempuan. 2 bulan berikutnya dia pacaran lagi sama yang lain. Gila sih Riz, kacau anjing. Kacau. Jadi apa Bang Monoi? Habis?
Habis itu. Gila, cerita Faris dua perasaan. Sebenarnya sih kalau gue lihat perasaan Faris itu nggak lebih tersakiti ya dari dua cerita ini ya. Karena yang pertama doang sih yang merasa itu benar-benar ya sudahlah gitu, tersakiti lah itu. Tapi yang kedua ini memang ketololan si ceweknya juga gitu loh. Betul banget. Nah itu pasti apa ya? Ya namanya juga kehidupan, kata Mas Faris kan naik turun. Kalau yang saya dengar ya kutipan dari Faris, was the master of lika-liku percintaan. Namanya juga hidup, no juga hidup, no. Kalau nggak hidup nggak hidup, kalau hidup ya hidup, gitu sih. Kalau nggak hidup meninggal. Ya perempuan tuh memang nggak bisa ditebak sih Pak. Makanya gue ya intinya gue ambil hikmahnya ini adalah kalau ditanya standar tipe lu cewek kayak gimana sih, kayak gimana pada saat kita ngejalanin dan kita akhir sampai di titik ending ya, kita nggak bisa menentukan ekspektasi kita kayak oh gue harus mau punya cewek yang dewasa, gue mau punya cewek yang bisa ngertiin, gue punya cewek yang begini itu nggak bisa cuy. Sebab apa, pas ngejalanin itu semuanya bener-bener berbeda apa yang kita ekspektasikan gitu. Makanya gue lebih ke ngalir aja sekarang kayak udah gue dapetin cewek yang udahlah, yang bener-bener yaudah yang sama-sama mencintai aja. Sisanya kayak mau harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Gak bisa gitu Pak, gak bisa. Gue 6 kali ente, kalau bahasa anak TikTok kan ente ya, nice try gitu kan. Gue 6 kali ente, dan dari 6-6-nya ini ya walaupun gue belum ceritain semua ya, gak bisa ceritain semua juga karena waktu terbatas. Intinya adalah udahlah kalau kita hadapin sama satu perempuan, kita nggak bisa ekspektasi tinggi-tinggi, nggak bisa ekspektasi jauh-jauh, karena namanya hubungan dalam satu hubungan ada dua kepala, itu akan pasti ada perbedaan pemikiran, perbedaan sifat, perilaku, habit dan segala macam tuh pasti akan ada. Sepemikirannya kita, mungkin ada beberapa yang sepemikiran, tapi totally atau ya overall ya secara keseluruhan itu pasti beda. Itu sih yang hikmah yang gue ambil gitu. Gak bisa semua cewek itu sama tuh. Waduh, gak bisa Pak. Mantap betul. Nah kalau dari Lukman pasti ada nih kutipan kata-kata. Gue nanggepin sedikit dari cerita apa yang dibahas tadi sama Faris lah ya. Kayak semisal kita sebutlah di kejadian kedua itu kan adalah pengkhianatan lah ya. Ditambah lagi ada satu momen di mana ketika dia udah kehilangan teman, kehilangan pacarnya sendiri, akhirnya kan dia berusaha buat balik lagi gitu ya. Yang gue yakini satu hal itu adalah, menurut gue, ketika lu memulai suatu hubungan dengan cara yang salah, maka pada akhirnya ending dari hubungan lu itu udah pasti ketahuan. Karena ending dan awal itu pasti bakalan sama. Benar. Ketika lu memulai dengan cara yang salah, maka akhirnya pun pasti bakalan salah. Dan keserahan pada akhirnya akan menuntun lu kepada yang lain. Bakal menuntun lu ke kehancuran gitu ya. Termasuk juga kan kayak lu bilang inilah cewek susah ditebak apa segala macam. Ingat cuy, dalam Al-Quran sendiri itu udah dijelasin gitu. Kayak kita tuh buat lebih aware terhadap tipu daya perempuan karena itu sungguh dahsyat cuy. Bener tuh, makanya gue dari tadi gue diam tuh kayak anjing setuju nih, gue pengen teriak, oi setuju anjing. Cuman kan kayak jangan di chat Bang Mono ya ntar repot kan, diem bohong. Jangan billing nih, bahaya billing gitu. Jadi kayak gue biar nimpalin di akhir aja ya, gue setuju gitu. Sama paling yang terakhir itu adalah dari kejadian pertama nih. Gue sih kalau untuk kejadian pertama mungkin gak banyak ngomong lah ya, cuman kayak hey Rimsoy dan ketuanya, yang dulu sadar diri ya, Anda bodoh. Betul. Tapi sudah cukup ya, itu karena masa lalu kalau yang pertama itu. Kalau yang kedua sebenarnya sih ya beda berapa tahun lah ya dari tahun sekarang. Nggak lama-lama juga sih, masih fresh juga, makanya ikatannya Faris tuh wih sacet banget nih, karena itu yang paling wah kacau dah. Sama nambahin tadi sedikit lagi Pak, bagian yang tadi di cerita terakhir itu kan ada dijelasin bahwa si tangan itulah ya, maksudnya mereka kan stuck di dalam hubungan yang toksik di mana si cowoknya ini udah di level yang memang main fisik juga Pak ya. Iya betul. Sekali lagi seperti biasa kita sebagai
bagian dari podcast apa aja tidak mendukung kekerasan dalam hubungan, baik itu pacaran ataupun pernikahan. Kalau memang Anda ada yang melakukan kekerasan terhadap lawan jenis, fix Anda harus operasi kelamin, bangsat. Betul. Jangan, Hubungi nomor di bawah ini. betul. Jangan cuma sekedar operasi kelamin buat ganti, ilangin kelamin Anda, bangsat. Lu orang nggak tahu malu, oh. Itu Oke. pesan dari kami sebagai podcast apa aja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum, duluan Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Anjing udah duluan aja lu ngambil gue belum kelar. Lu belum nutup. Oke, teman-teman, paling segitu aja podcastnya hari ini. Ini udah dikomentarin sama Bang Bonoy dari tadi ya kan lewat grup WA kayak, billing nih. Ya udah. Mungkin nanti kalau semisalkan ya bisa dilanjut ya nggak sih part-part selanjutnya seperti apa tadi gue bilang, mungkin kita akan buat. Thank you very much for watching this video. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe kalau kalian suka dan kalian relate dengan cerita ini dari ceritanya Faris tadi. Oh mungkin tipis-tipis sama nih. Nah bolehlah cerita juga di komentar. Oke, jangan ragu, jangan bimbang. Itu slogan kita. Oke, gitu aja teman-teman. See you in the next podcast. Bye-bye. Bye-bye. Bye bye everyone.